Baiklah. Oke, sip, mantap. Oke, kalau gitu seperti biasa sebelum kita buka, alangkah baiknya kita sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke. Nah, selamat datang teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Tubai kali ini untuk mata kuliah DDKA ya, dasar-dasar kimia analitik. Nah, jadi untuk materi UTS-nya itu secara garis besar ya, ini mengingatkan kembali untuk UTS-nya itu dia dibagi menjadi 3 bab ya. Yang satu ada yang uji kualitatif ya, kimia kualitatif yang dia itu kayak apa ya seperti pengujian lah gitu ya. Jadi secara pengamatan gitu ya, umumnya sih kita melihat mana sih zat yang dia itu dapat bereaksi gitu ya dalam pelarut-pelarut, dalam suasana asam, basa atau dia akan menghasilkan endapan seperti itu, mana yang dia larut, mana yang tidak larut. Nah, adapun untuk konsepnya, nah ini ya kita kan newbie ya, kita anggap kita masih newbie lah gitu semester 3 ini gitu. Jadi untuk sementara tidak ada konsep-konsep yang advance, tapi masih berupa ya hafalan lah gitu ya, mau nggak mau gitu ya. Jadi harus beradaptasi gitu dengan hafalan si uji kualitatif ini gitu. Yang keduanya itu tentang statistika, ya tentang statistika ngitung-ngitung gitu. Tapi tenang aja ya, jangan panik karena yang penting kalau kalian menguasai apa namanya cara ngolah data, perhitungan statistika kayak gitu, kalau paham gitu ya bisa ngerjainnya itu nanti dikasih kok datanya jadi kayak misalnya uji T, uji F, uji Q itu dikasih di lembar halaman terakhir atau di awal. Kalau nggak salah di awal tabel periodik ya, di awal tabel periodik tetapan-tetapan terus di belakangnya itu ada tabel. Nah tenang aja jadi bakal dikasih gitu ya, nggak usah panik lah. Oke, nah terus yang bab tiganya itu tentang grafimetri. Nah grafimetri juga ada teori konsepnya ya tentang pembentukan apa endapan kristal gitu ya, endapan kristal sama yang amorfus gitu. Jadi nanti itu dibagi lagi. Nanti kan ada perhitungannya lah ya, teman-teman tahu ada namanya RSS gitu ya. Rate saturated solution, tingkat kejenuhan suatu larutan. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi kalau konsentrasi Q-nya besar atau kecil, apakah dia menghasilkan endapan yang kecil-kecil kah atau yang besar-besar, terus laju pengendapannya seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi dari si grafimetri sendiri kita bisa mengetahui sebenarnya grafimetri itu kan metode yang digunakan untuk apa kayak namanya tuh menghitung zat hasil produknya itu dia berupa endapan seperti itu. Pokoknya ada sesuatu yang terendapkan lah. Entah itu dia reaksi dalam larutan menghasilkan endapan atau dia bisa jadi reaksi penguapan, proses penguapan seperti itu. Dari grafimetri juga ada namanya termografimetri dan lain-lain seperti itu. Gitu sih konsep umumnya ya. Nah, dari teman-teman ada yang mau request nggak kita mau bahas apa gitu? Barangkali ada yang masih bingung materinya atau punya soal, bagus ya. Kalau punya soal kita bisa belajar bareng-bareng lah gitu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk soal? Atau dari konsep materinya udah paham belum? Atau ada yang masih kayak, oh ini tuh sebenarnya kita belajar apa sih gitu, materinya tentang apa ya, kayak gitu. Ada yang mau request? Oke. Nah, kalau enggak mungkin coba kita lihat inilah soal-soal tahun lalu ya. Mungkin yang dari kelas genap kita udah bahas bareng Pak Rusnadi ya sebagian. Terus yang 2000, nah yang 2024 udah sih udah dibahas gitu ya sampai full ya. Nah yang biasanya template soalnya itu ya nomor 1 itu pasti uji kualitatif kemungkinan besar. Kalau nggak di switch gitu ya, kemungkinan besar seperti ditanya kayak nanti itu kayak campuran garam apa sih yang ada di sampelnya seperti itu ya, berdasarkan perlakuan-perlakuan yang diberikan seperti itu ya. Nah ini mengulang kembali lah nggak apa-apa ya, mengingatkan. Oke, nah kita coba dulu deh ya.
Yang nomor 1 ini, yang 2024-nya. Nanti kita coba agak loncat dulu, pindah ke yang 2023 ya. Gak apa-apa. Ya, kita fokus di uji kualitatif dulu. Baru tak kalau ada yang nanya atau apa, nanti silakan tanyakan aja ya. Oke, nah uji kualitatif ini dari soalnya ada uji kelarutan padatan putih. Nah, jadi ada kata kuncinya ya. Di sini ada padatan putih. Nah, yang merupakan campuran 2 garam di dalam air, asam dan basa memberikan hasil pengamatan sebagai berikut. Nah, di sini dia garam-garam yang terdapat dalam padatan putih tersebut. Nah, di situ dikasih berupa 6 garam ya. Ada kalium bromida, nikel 2 klorida, timbal 2 nitrat, zinc karbonat, barium klorida, sama tembaga 2 sulfat. Nah, yang ini kayaknya di sini tuh kan campuran dua garam kan. Nah, kita tuh harus nentuin sebenarnya kombinasi 2 garam apa sih yang dia itu menyebabkan perlakuan ini yang dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu dia berlaku seperti itu. Oke. Nah, coba kita pahami dulu cara kerjainnya. Nih, jadi yang pertama, kalau misalnya dalam air, padatan putih itu ada endapan, terdapat endapan. Artinya apa? Dia pasti pasti mengendap dalam air. Nah, masalahnya kita harus menguji nih, campuran ini sama ini ada yang mengendap nggak dalam air seperti itu. Dia berpasang-pasangan. Nah, tapi saranku, daripada harus ngecek satu-satu, wah yang air mengendap nggak ya kalau ini tambah ini. Coba lagi, ini tambah ini tambah ini tambah ini. Enggak, itu terlalu banyak. Jadi coba kita perhatikan soal kita lihat apa namanya bagian yang lainnya. Nah, misalkan yang unik tuh di ini di HCl sama asam sulfat. Oh, dia terdapat endapan. Gitu. Kira-kira endapannya apa ya? Nah, kita tahu kalau misalnya di HCl berarti kan ion pengendapnya ada Cl- kan? Gitu ya. Di asam sulfat, ion pengendapnya ada apa? Ada ion sulfat. Nah, ini balik lagi ke kekuatan ingatan teman-teman gitu ya. Golongan mana saja sih yang ketika bereaksi dengan Cl- maupun sulfat dia mengendap. Oke. Nah, ada apa aja? Coba kalau misalnya kita lihat dari ion logam lah ya. Yang pasti mengendap golongan transisi ya, dan anomali yang post transisi yang Pb itu dia pasti mengendap sama 2 ini. Ya, jadi ion logamnya apa aja? Kita punya Pb2+ kan ya. Terus ada apa? Ada Ag+, dan ada yang namanya Hg2 2+. Yang ini udah pasti mengendap dengan Cl- dan SO4 2-. Nah, ada nggak di sini Ag+ sama Hg2 2+? Nggak ada kan? Ya yaudah, ini abaikan aja. Ini coret aja, nggak usah kita pakai. Nah, ternyata kita punya kandidat nih, kandidat yang ketahuan dia pasti mengendap sini adalah Pb2+ gitu kan ya. Nah, si Pb2+ ini berarti kita jadikan pilihan lah ya, pilihan yang pasti benar gitu ya. Ketika di HCl dan di asam sulfat pasti ada endapan. Ya udah keep dulu Pb ya. Artinya senyawaan PbNO32 ini kita keep dulu. Nah, pertanyaannya, apakah si timbal 2 nitrat ini dalam air mengendap? Nah, ingat, semua senyawaan nitrat pastilah larut, ya kan? Pasti larut. Nah, terus kenapa kok ini dikatakan dia terdapat endapan? Pasti ada pasangan garam yang kedua yang menyebabkan di dalam air itu terjadi metatesis kan ya? Pertukaran ion kation anion metatesis sehingga si Pb berpasangan dengan satu anion ya, mengendap di air. Oke. Nah, kemungkinannya banyak sih gitu ya. Kita bisa tahu ada KBr, si ion brom bisa mengendapkan Pb ya. NiCl2 ada klor yang mengendapkan Pb. Terus zinc karbonat bisa juga PbCO3 mengendap di air gitu ya. Terus BaCl2 bisa juga karena ion klornya mengendapkan Pb dalam air. Terus CwSO4 bisa juga gitu kan ya. Karena PbSO4 mengendap dalam air. Nah, terus gimana kandidatnya dari KBr, NiCl2, zinc karbonat, BaCl2 sama CSO4 yang mana yang lebih benar? Kan banyak lah, masa dipasangin semua gitu ya? Kan diambilnya 2 garam aja. Nah, kita coba lihat lagi ya, dilihat lagi. Kan kalau misalnya PbNO32 dalam HCl ya udah pasti mengendap ya dalam PbCl2. Nah, sedangkan yang dalam air yang pasti mengendap itu semuanya nih Pb yang berikatan dengan Br, Cl, karbonat, Cl sama SO4. Nah, susah kan? Coba kita lihat dulu yang ini apa namanya?
HNO3 dan NH3 yang terdapat endapan. Oke, sama ini NaOH yang larutannya bening tidak berwarna. HNO3 kok bisa sih dia terdapat endapan? Nah, karena jangan fokus di ini, di PB nitratnya. PB berikatan dengan nitrat, iya sih bisa. Dia bisa larut gitu ya. Tapi kenyataannya terdapat endapan. Gitu, kebayang? Nah, berarti PB ini nggak berikatan dengan si nitrat pelarutnya, tapi berikatan dengan anion yang lainnya. Bisa Br, Cl, CO3, Cl2 sama SO4. Kayak gampangnya gini lah, ini kan masih banyak nih pilihan yang jadi kandidatnya. Kita coba eliminasi satu. Apakah dari yang air sampai ini dia terbentuk gas nggak? Apakah terbentuk gas? Misalnya dalam ini dia larut, terus dia terbentuk gas. Tak berwarna, tak berbau. Nggak ada kan ya? Nah, oleh karena itu kita bisa eliminasi yang ini. Ntar aku ganti warna dulu. Nah, yang si ZnCO3 kita eliminasi aja lah gitu ya. Kita udahlah kandidat ini kita buang aja. Gak guna gitu ya. Karena tidak menghasilkan gas ternyata dalam campurannya. Gitu ya. Jadi tidak ada pembentukan gas seperti itu. Jadi nggak ada ya. Nah, kita eliminasi satu nih zinc karbonat aman. Nah, selanjutnya gimana? Nah, kayak kita udah eliminasi satu, kita cari yang lain. Nah, di NH3 dia ada endapan sih, tapi di NaOH dia larutan bening tidak berwarna. Nah, kok bisa? Nah, karena si PB ini dia nggak akan berikatan dengan apa? Tidak akan berikatan dengan ion-ion apa namanya? Ion-ion yang ada di apa namanya di data ini gitu. Nah, tapi si PB-nya berikatan dan OH OH min ya membentuk PB OH4 berapa sih? PB OH4 2 min ya. Ya, 2 min. Nah, itu dia menjadi kompleks. Akhirnya PB-nya larut kan. Gitu. Nah, berarti ini enggak tidak apa namanya? Tidak membantu nih. Yang NaOH ini tidak membantu datanya. Coba kita lihat ke atas lagi. Nah, kalau misalnya terdapat endapan pada NH3, berarti ada satu anion yang dipertahankan bentuknya seperti itu ya ketika dia terjadi metatesis. Ini juga masih nggak ngebantu. Kayak kita analisis lagi. Di sini apakah ada tulisan kok merah? Sorry. Jangan merah ya. Nah, apakah di sini ada terbentuk cairan coklat? Itu dulu deh. Apakah terbentuk cairan coklat? Apa larutan berwarna coklat itu ya? Bukan oranye ya. Kalau oranye beda lagi. Coklat? Nah, nggak ada nih. Ternyata di sini nggak ada. Berarti kita bisa eliminasi satu, yaitu si senyawa KBr kita eliminasi. Loh, kenapa si KBr? Karena kita tahu brom gitu ya, ketika dia eh, berikatan atau mungkin nanti dia bisa ya harusnya bisa teroksidasi sih tapi kita abaikan dulu lah itu di SKA aja ya di anorganik aja. Nah kalau teroksidasi gitu ya dalam suasana asam apa bahasa ya aku lupa. Nah dari suasana itulah, nah dia itu bisa menghasilkan larutan berwarna larutan coklat kan. Nah berarti BR ini nggak mungkin nih karena nggak ada di data sini. Oke eliminasi kayak gitu. Oke lanjut lagi. Nah terus kita lihat lagi. eh Kita lihat lagi misalkan yang mana? CO4. Nah, sebenarnya gini deh. Kalian tahu nggak warna CO4 itu warna apa sih kalau padatannya? Nah, ini fun fact aja ya. Nggak fun fact sih. Harus kalian hafalin sebetulnya. Ini tuh dia warnanya biru loh ya. Ini dia warnanya biru, biru kristal lah aku sebutnya karena emang biru kristal. Birunya biru bukan tua, bukan muda, tapi emang biru kristal gitu ya. Nah, ini kan ditanya padatan putih ya. Nah, berarti nggak mungkin ya. Oke, kita eliminasi gitu ya. Caranya kayak gitu. Ya, kalau kalian nggak tahu ini padatan warna biru agak ribet juga gitu ya. Karena biasanya dia ngebentuk hidrat gitu. Pokoknya kalau ion logam membentuk senyawa hidrat pasti berwarna. Ion logamnya transisi tapi kalau logam logam utama nggak, biasanya nggak berwarna. Biasanya. Ya. Alasannya kenapa? Nanti belajar di SKA ya. Kita masih newbie di sini ya. Sebatas tahu aja. Nah, lanjut lagi. Kita lihat cek nih, tinggal NiCl2 sama BaCl2 gitu ya. Nah, sebenarnya nih NiCl2 ini dalam NH3 itu dia ngebentuk kompleks. Ini NH3 4 atau NH3 6 kalau nggak salah. Itu berwarna juga. Nah, karena di sini dia terdapat endapan tidak larut berwarna gitu ya. Maka kandidat yang kedua si NiCl2 ini nggak mungkin ada gitu. Nggak mungkin ada di sampel sebagai campuran. Udah deh, kita dapat nih. Yang jawabannya adalah sini, PbNO32 sama BaCl2. Kenapa? Karena dari sini kita tahu sebetulnya
Jadi kalau misalnya kita punya NO3 buang aja ya, ion spektator nggak guna gitu ya, pasti dia larut, buang aja. Kita lihat perhatikan Pb2+ sama dan Ba, kebetulan di BaOH2 ini kan bening tak berwarna, betul. BaOH2 dia larut. Oke. Nah, kita anggap aja kita fokus aja di si Pb2+ sama 2Cl-nya. Nah, ini pasti mengendap, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Mengendap. Artinya kalau misalnya ada 2 garam dilarutin bersamaan loh ya, atau bolehlah satu dulu garam dilarutin terus satu lagi dilarutin, gak apa-apa sih. Nah, pokoknya ada 2 garam dalam air itu pasti akan terjadi metatesis karena dia kan terdisosiasi ya jadi ion-ionnya. Pb2+ tambah NO3- ditambah Ba2+ tambah Cl-. Nah, si Pb itu berikatan dengan Cl- mengendap dong dalam air gitu ya. Oke, berarti terbentuk endapan dalam air terbukti gitu ya. Nah, terus yang kedua, kenapa dalam HC terbentuk endapan? Ya udahlah ya, kan udah tahu ya. Pb dia terendapkan karena ada ion Cl, aman. Terus si sulfat ini kebetulan yang mengendapnya ada 2 harusnya ya. Yaitu apa endapannya? Ada endapan PbSO4 sama bakso. Endapan bakso ya. Bakso kan dia nggak larut dalam kuah bakso ya. Nggak bercanda. Nah, jadi si bakso ini, si barium sulfat pasti mengendap juga. Oke, terbukti. Terus coba Pb nitrat. Loh, kok ada endapan? Harusnya larut dong Pb nitrat. Iya, benar harusnya larut. Tapi karena pasangan si Pb adalah Cl, mau nggak mau dong gitu ya, berikatannya metatesisnya dengan Cl, mengendap gitu ya dalam HNO3. Tuh yang jadi terbentuk endapan benar gitu ya. Oke. Nah, terus NH3 terdapat endapan juga. Nah, berarti ini juga sama. Pb nggak berikatan dengan NH3 ya, nggak ngebentuk kompleks, enggak. Kebetulan enggak. Yang ngebentuk kompleks dengan NH3 adalah ion-ion logam transisi. Pb ini post transisi, biasanya nggak ngebentuk, biasanya. Umumnya ya, umumnya. Kita masih newbie ya. Nah, terus barium ini dalam NH3 sebenarnya nggak ngendap sih si barium ini tuh. Pokoknya kalau barium nitrat kan larut ya. Jadi larut yang mengendap pasti PbCl2 dalam NH3. Dia mengendap. Nah, terakhir NaOH larutan bening terbentuk, betul. Karena Pb itu akan ngebentuk ini. Kalau Pb ditambah OH-, 4 OH- ya, sorry. Dia ngebentuk kompleks ya. Aku lupa entah kompleks yang tetragonal apa tetrahedral, kayak tetragonal deh seingatku ya. Nah, itu nanti aja lah di SKA ya, enggak sekarang kok. Nah, ini 4 OH-. Nah, itu akan bentuk apa? Kompleks Pb OH 4 kali ya. Nah, Pb OH 4 kali 2- gitu ya kan, Pb2+ dikurang 4 ya. 2 kurang 4 -2. Nah, ini kompleks, ini larut. Ya, ini aqueous. Gitu ya. Oh, berarti dia larutan ini tidak berwarna, betul. Nah, Ba-nya gimana? Ba-nya jadi BaOH2. BaOH2 larut kan? Gitu. Jadi jawabannya adalah ini. Ups, sorry. Sorry. PB not itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Ada yang mau request soal? Bebaslah apa aja. Aman nggak yang nomor 1? Aman? Kalau aman coba ketik satu yang banyak. Satu. Kalau nggak ngetik-ngetik berarti aku anggap nggak aman. Ada yang masih bingung? Ayo ketik 1 kalau udah aman. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, masih gampang ya. Oke, masih alhamdulillah gitu soalnya dikasih yang mudah. Nah, oke. Selanjutnya coba kita ke nomor 2 dulu. Udah ada jawabannya sih nggak apa-apa. Aku jelasin ya. Eh nomor 2, habis itu kita ke yang 2023 ya. Oke. Oke, thank you. Nah, kita coba yang ini dulu, baru kita ke 2023, yang kualitatif kita habiskan dulu. Baru mungkin kalau mau bahas statistika, ayo bolehlah. Karena statistikanya ternyata nggak yang begitu ribet-ribet lah. Udah dikasih tahu rumusnya gitu ya. Bisa diaplikasikan. Oke, jangan terpaku sama jawabannya ya. Ini udah dicoret-coret-coret, tapi kita buktiin deh. Ya, oke. Jadi aku nggak harus nyoret lagi di sini ya, karena udah dicoret. Nah, seorang mahasiswa diberikan padatan putih ya. Seperti biasa ya, padatannya putih, tidak berwarna. Oke, jadi kita dari sini kita eliminasi aja lah yang kira-kira dia berwarna apa, coret aja gitu ya. Tuh yang. Nah, yang pertama, KCl.
Nah, dia sebenarnya padatan putih sih, tidak berwarna ya. Jangan dulu dicoret gitu ya, walaupun udah dicoret. Amonium nitrat. Nah, dia juga nggak berwarna sih sebetulnya, karena kan dia golongan utama semua ya, nggak ada transisi ya. Natrium karbonat putih ya. PbCl2 mengendap tapi putih karena dia pos transisi itu dia masuk ke golongan utama. Bakso, 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 warna daging enggak. Ini bakso tuh dia putih juga, gitu ya. FeSO4, nah ini bisa jadi berwarna, bisa kecoklatan kalau nggak salah, apa jingga gitu ya. Ini bisa berwarna ini Fe. Jadi yang ini coret ya, nggak mungkin ada gitu ya. FeSO4 dia berwarna coret. Cuy, si CUI karena CU2 plus biasanya biru ya warnanya biasanya. Ini CU itu sorry bukan CU2 plus, CU plus. Dia antara biru muda apa hijau lah. Sekitar segituan lah warnanya. Jadi nggak mungkin putih, coret. Magnesium karbonat putih sih, jangan dicoret. Kalsium nitrat putih juga, jangan dicoret. AgBr berwarna ya. AgBr ini aku lupa ya warnanya apa. Nggak tahu berwarna keperakan, nggak tahu apalah. Pokoknya si brom ini nanti bisa ngebentuk larutan berwarna ya coklat. Ag-nya sih keperakan ya. Nah ini udahlah bukan padatan putih coret. Natrium asetat putih ya, jangan dicoret. Aluminium karbonat putih juga. Dia atau tidak berwarna lah dikatakan. Jangan dicoret. Oke, yang dicoret itu yang ini dulu ya. Ini udah kecoret sih, nggak apa-apa. Si Veso coret, cuy coret, udah ya. AgBr coret gitu ya. Karena di sini nggak ada keterangan ngebentuk larutan coklat. Udah, coret aja si AgBr. Oke, yang lainnya jangan dicoret. Lanjut. Nah, dalam air terdapat endapan, tapi kita nggak tahu endapan apa. Jangan dulu disimpulkan gitu ya, agak susah. Cari yang lainnya. Larut terbentuk gelembung gas. Gampang ini Maya. Udah ada kata-kata ini nih. Kata kuncinya ini nih. Terbentuk gelembung gas gitu ya. Kata kuncinya udah ada di awal. Sekarang kita ya eliminasi aja yang kira-kira nggak ngebentuk gas. KCl apakah ngebentuk gas? Tidak gitu ya. Natrium nitrat ngebentuk gas dalam kondisi tertentu kalau misalnya ditambah metal gitu ya. Senyawaan nitrat pekat gitu ya ditambah metal bisa sih jadi gas NO2 sama itu. Cuman di sini kan gelembung gas ya, bukan gas berwarna. Ini coret aja. Karena NO3 min bisa jadi NO2 gas itu jadi coklat gitu ya. Coklat pudar lah, nggak terlalu itu, tapi berwarna dan berbau juga. Jadi ini coret aja. Hanya gas biasa. Natrium karbonat jangan dulu. Karbonat itu bisa ngebentuk CO2, gas CO2. Dia nggak berwarna dan nggak berbau. Jangan dicoret dulu. PbCl2 ya coret aja lah ya. Kan dia nggak ngebentuk gas. Bakso coret aja lah. Dia nggak akan ngebentuk gas. Magnesium karbonat jangan. Kalsium nitrat coret aja, nggak ngebentuk gas. Natrium asetat coret aja, karena nggak ada bau cuka di sini. Larutan bau cuka nggak ada kan? Coret aja. Aluminium karbonat jangan dulu ya, karena dia ngebentuk gas nih, gitu. Oke, kita coba lagi yang lainnya nih. Oh, pada NH3 terdapat endapan. Dia mempertahankan bentuk basanya. Anionnya dipertahankan lah artinya. Dia tidak akan berikatan dengan yang lain. Warna apalah? Biru lah ya. Artinya dia mempertahankan bentuk spesi basanya ya. Sorry. Lo kok tahu ya karena kalau kita ingin mencari jawabannya ini kan kelihatan putih. Di air dapat endapan loh, terdapat endapan. Nah, kalau di NH3 nggak mungkin dia switch dengan NH3 jadi larut. Ini ada endapan. Artinya nanti mau natrium karbonatnya dalam bentuk itu. CO3-nya masih dalam CO3 min. Karena bahan basa mempertahankan bentuk anionnya. Ini mempertahankan, sorry. Ini tuh mempertahankan bentuk anionnya seperti itu ya. Nah, jadi dia mempertahankan bentuk anionnya. Bentuk anionnya apa atau ion negatifnya gitu ya. Gitu. Nah, terus lanjut lagi. Nah, di sini di NaOH larut lautan bening. Oke, yang ini kita coba upgrade pengetahuan kita bahwa kalau Al3+ dalam larutan ini dia larut, nggak mengendap. Awalnya mengendap, AlOH3 itu mengendap, tapi karena dia pekat ya si NaOH-nya, dia pasti ketika kita goyang-goyangin, kita kocok gitu ya, goyang, dia pasti larut ngebentuk kompleks. Nah, larutnya gimana? Jadi awalnya gini ya, Al3+ ini bereaksi dengan basanya 3OH-. Fasa tulis loh ya, di esai ntar fasanya tulis. Nah, awalnya nih ya,
Dia itu ngebentuk padatan dulu, ALOH3 mengendap. Iya awalnya. Tapi kebetulan, oh dia pekat. Ketika dia ditambah sedikit lagi atau dia digoyang-goyangin gitu dalam larutannya, pasti ini tuh akan bereaksi dengan OH- lagi. Ngebentuk kompleks gitu ya. Nah, Al, OH4 minus gitu ya. Nah alasannya kenapa ngebentuk kompleks silakan nanti dipelajari di SKA atau ntar di Kugu lah ya, SKA Kugu gitu ya. Gitu ya. Ini kita masih newbie aja lah. Kita tahu oh ternyata aluminium ini ngebentuk kompleks dengan hidroksida, ngebentuk aluminium tetrahidroksoaluminat bedanya ya. Ini kan aluminium hidroksida. Kalau misalnya bentuk ion negatif kompleks dia namanya tetrahidroksil atau tetrahidroksoaluminat karena ionnya negatif akhirnya gitu ya. Nah ini larut aqueous. Oke. Jadi hidroksida itu semuanya mengendap kecuali dengan alkali gitu ya. Kemungkinan MgOH2, BOH2 kemungkinan itu dia mengendap. Jadi yang MgCO3 mohon maaf kita eliminasi gitu ya. Coret gitu. Nah, pertanyaannya tinggal dua nih. Yang mana ya? Nah, balik lagi. Apakah natrium karbonat membentuk endapan di NH3? Artinya Na2CO3 ini dalam air larut atau mengendap. Ingat, golongan karbonat, semua golongan karbonat itu dia mengendap kecuali golongan alkali. Satu ya, golongan satu. Oh sayang sekali, berarti kita eliminasi. Gitu. Karena dalam air pasti larut dan dalam NH3 pasti larut. Gitu ya. Kebayang? Oke, dia pasti larut. Gitu. Nah ya udah jawabannya ini gitu ya. Kita dapat jawabannya ini. Jeng jeng jeng. Siapakah? Aluminium karbonat. Seperti itu. Gitu ya. Aman sampai sini? Oke, nah coba kita loncat dulu ke 2023 ya. 2023 yang ini. Set. Nah, yang nomor satu kayaknya gampang deh. Kita ini aja cepet aja ya. Nomor satu ini gampang banget soalnya. Ini mengulang kembali lah. Takutnya yang dari ganjil belum sempat bahas soal yang ini ya. Oke, ini aku cepet aja. Nah, CdNO32 kadmium nitrat ya, kadmium 2 nitrat ini pasti larut yang pertama ya. Dalam air larut gitu ya. Tulis aja dalam air larut, larutan tak berwarna kayak atau apa ya. Cd itu harusnya enggak berwarna. Karena kalau ion berwarna itu ada ion oktametal harusnya, bukan ion heksametal ya. Nah, jadi ada ion logam berwarna. Nah, ini yang harus kalian ingat mau gak mau ya, ion logam berwarna itu ada 8 sebenarnya. Jadi ion oktametal sebetulnya. Kalau dia ajarin sama dosen mungkin ion heksametal oke lah itu umumnya. Nah, kalau ion heksametal apa aja golongan periode kok golongan periode 4 ya. Ya kan ya? Periode 4 itu siapa aja? Nah, ingat? Dan dari sini deh, dari titanium 22 ya. Titanium golongan nomor atom 22 habis itu geser ke kanan. Vanadium ya kan ya, 23 ya, berwarna loh ya. Sedangkan vanadium, titanium tuh berwarna. Geser ke 24, krom ya, benar? Krom 24 ya. Geser lagi 25 apa? Mangan ya. Mangan 25, geser ke kanan lagi Fe. Fe itu 26 ya. Geser lagi ke kanan, CO siapa? Kobalt ya, 27 kan. Geser lagi ke kanan, 28 si nikel gitu ya. Si nikel, geser lagi ke kanan, habis nikel apa? 29 Cu ya. Udah, cuma segini. Ya kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi namanya ion oktametal sebetulnya. Oke. Tapi umumnya yang berwarna yang beneran dibahas banget tuh 6 sih. Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu pasti berwarna. Entah itu padatannya atau entah itu larutannya pasti berwarna. Oke, aman sampai sini? Kenapa? Karena logam transisi. Kenapa? Karena nanti di orbital D-nya ada yang kosong gitu ya dan ada transisi elektron menghasilkan spektrum lah. Itu nanti di SK aja. Ya, di LTKA ada, LTKK sama di SKA gitu ya. Nah, kita abaikan dulu ya yang itu. Kita cukup tahu aja. Nah, lanjut ya. Dalam air larut ya, tidak berwarna. Oke, HCl, CdCl2 larut. Ya kan? Benar nggak? CdCl2 kebetulan larut gitu ya. Karena Cl ini yang nggak larut itu siapa? Ag, Pb, dan Hg2 gitu ya.
Oke, itu yang enggak larutnya. CDCl2 kebetulan larut. CDSO4 larut juga ya. Bener nggak? Bener nggak larut? Pokoknya dia pengendap si ini tuh eh sorry gini deh. SO4 2- itu dia mengendapkan siapa aja? Serabaca ya, ditambah si 3 lagi lah. Mengendapkan si serabaca. Siapa aja serabaca itu? SR2 plus ya kan ya? Oke. BA2 plus, CA2 plus. Aku baru inget juga nih CA2 plus itu larut ya. Baru inget asli. Pas beres apa kuis 1 tuh, oh baru inget ya CA2 plus tuh sebenarnya yang mengendap ya dalam SO4 ya sudahlah. Ya itu aku jadi salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan masih belajar ya. Kayak kita lanjut lagi, ada lagi 3 lagi. Ag plus ya, bener. Pb2 plus sama Hg22 plus. Nah, kalau raksa 2 sulfat, Hg2 plus larut nggak? Larut ya. Nah, jadi bedanya itu ini di Hg22 plus. Kalau Hg22 plus ini tuh Hg2SO4 kan jadi raksa 1 sulfat. Ini nggak larut, mengendap. Tapi kalau raksa 2 sulfat larut. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia larut ya si CD ini, si CD SO4 larut. CD nitrat ya larut lah ya. CDNH3. Nah, eh, oke, kita anggap aja si CD dalam NH3 ini ngebentuk kompleks. Aku lupa kompleksnya itu, nggak tahu kompleks 4, 5, 6 lah ya dan seterusnya. Nah, aku nggak tahu, aku lupa. Pokoknya gini, ini transisi ya, CD itu golongan transisi pasti ketika berikatan dengan NH3-nya ligan kebetulan. Berikatan dengan ligan si NH3 ini pasti larut karena ngebentuk kompleks. Udah cukup tahu itu aja. Gitu ya. Analisisnya nanti aja di semester 4 dan seterusnya ya. Nah, si CD ini ngebentuk kompleks dengan NH3 larut. CDOH larut juga karena ngebentuk kompleks juga. Benar nggak? Ini CDOH 4 2 min ini harusnya. Oh ini harusnya nggak larut di sini, silakan dikoreksi aja ya. Takut aku ada yang keliru, silakan koreksi aja. Sebenarnya ini larut semua sih. NaOH ini kalau CDOH2 tuh hidroksidanya ya, hidroksida CDOH2 itu harusnya mengendapkan karena semua golongan hidroksi mengendap kecuali alkali kan. Bayang sama BOH2 lah. BOH2 dia slightly soluble. Ya dia larut lah. Tapi sisanya mengendap. Harusnya CDOH2 itu mengendap. Harusnya. Tapi ingat karena dia transisi ngebentuk kompleks dengan OH- menjadi CDOH4 kalau nggak salah ya. CDOH4 2- dia larut lagi. Gitu. Oke? Gitu ya. Nah itu silakan lah apa namanya disimpulkan sendiri. Lanjut nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Uji kelarutan dari campuran 2 garam di dalam air, asam dan basa memberikan hasil pengamatan sebagai berikut. Oke, kita coba tes satu-satu ya. Enggak, jangan kelamaan. Kita langsung lihat aja 2 garam. Nggak dikasih tahu padatannya. Nah, nggak boleh ngawang-ngawang ya. Nggak boleh kita lihat, oh dia berwarna, oh dia putih. Nggak boleh. Karena nggak dikasih tahu di sini. Ya, jangan ngawang-ngawang. Cek data ya. Oke, dalam air terdapat endapan. Nah, berarti garamnya pasti mengendap dalam air ya. Itu yang pertama. Ya di HCl, HSO4 dan HNO3 dalam asam, oh ternyata membentuk gelembung gas dan dia itu nggak berwarna dan tidak berbau. Ah, gampang lah ini ya. Kita pasti udah dapat info, oh ternyata dalam asam pasti ada gelembung gas. Yang tidak ngebentuk gelembung, coret aja. Langsung aja nggak apa-apa, biar cepet. Ya, yang nggak ngebentuk gelembung, coret aja. Yaitu siapa? Ini NH4I. NH4I dia ion khususnya yang spesialnya si imin. Itu tuh ketika teroksidasi jadi I2 ya, itu ngebentuk larutan coklat. Maksudnya I3- sih ya. I3- harusnya ya. Apa namanya? I3- dia bisa menghasilkan apa namanya larutan berwarna coklat atau ya ntar padatan keunguan lah kalau bener mengendap ya, biasanya sekitar ungu atau coklat warnanya. Oh berarti ada iodin di sini, nggak ada, coret. NaBr biasanya air brom membentuk larutan coklat, nggak ada di sini, coret. Pb nitrat, nah Pb nitrat mengendap loh dalam air gitu ya, sorry dia larut dalam air tapi ketika berpasangan dengan sesuatu dia bisa mengendap. Ini jangan dicoret dulu, jangan dicoret, nggak apa-apa, jangan dicoret dulu, oke? Ya, soalnya bisa jadi Pb dalam NH3 bisa mengendap juga kalau berpasangan dengan anionnya yang kita belum tahu. Jangan dicoret dulu ya. Kalium karbonat. Nah, coba kita lihat. Kalium karbonat ini ya sih bisa menghasilkan gelembung gas. Coba kita lihat di air. Apakah mengendap? Enggak ya. Golongan karbonat itu enggak mengendap dengan alkali. Udah coret aja, coret gitu ya. Set, dah buang. Sisanya ada 2, ada 3 ya. Pb kita keep dulu ya.
si Mg sama si Ba. Nah, gimana? Kita cek Ba dulu ya. Si Ba ini ada asetatnya. Barium asetat itu pasti larut dalam air. Artinya nggak mungkin dia ngebentuk endapan dalam air kecuali ntar Pb-nya semua senyawaan asetat dan nitrat pasti larut dalam air. Artinya apa? Ketika Pb berikatan dengan asetat jadi Pb asetat pasti larut dalam air. Nggak mungkin ya kan? Coret. Jadi ya, tapi ada satu khusus juga nih di sini. Ekotopi dan ada satu informasi penting, kalau asetat ini dalam larutannya harus ada keterangan larutan berbau cuka ya, larutan berbau asam, asam yang menyengat, berbau cuka lah, oh pasti ada asetat. Gak ada kan di sini ya, coret aja gitu ya. Dan si datanya juga menyatakan bahwa dalam air pasti pasangannya dia harus mengendap. Nah, kenyataannya kalau si Pb dipasangkan dengan Ba, Pb asetat larut, Ba nitrat larut juga. Gak mungkin ya, coret. Ya udah, dapat dong jawabannya ya. Kebayang? Jawabannya dua nih. Si Pb nitrat ini dan MgCl2. Loh, kenapa? Karena ini pasti akan ngebentuk yang namanya PbCl2. PbCl2 ini dalam air mengendap kan ya? PbCl2 dalam air mengendap, dalam HCl udah pasti mengendap, PbSO4 pasti mengendap, Pb nitrat larut. Tapi gini-gini. PbCl2 dalam HCl itu pasti mengendap, cuman si Pb ini si Pb ini masih mempertahankan bentuknya dalam nitrat kan HCl sama nitrat lebih kuat nitrat kebetulan. Nah si Pb ini mempertahankan bentuknya dalam ion nitrat, dia pasti larut ya. PbCl2 mengendap dalam air ya, biar nggak ambigu deh, dalam H2O. Nah kalau misalnya masih mempertahankan bentuknya dalam nitrat dia pasti larut gitu. Oke. Nah gitu ya. Wait. Sorry. Ini aku salah. Ini bukan MgCl2 ya guys jawabannya. Nggak mungkin. PbCl2 pasti mengendap soalnya. Sorry ini salah. Nah jadi jawabannya si Pb nitrat sama kalium karbonat. Nah kenapa? Karena gini. Si kalium karbonat ini memang dia itu larut dalam air. Cuman kan pasangannya si Pb ya. Nah Pb karbonat itu nggak larut dalam air. Ya sorry ya tadi ada yang keliru. Nah yang ini kita punyanya si PbCO3. Nah oke. Jangan lupa ya metatesis tukar aja ionnya. Pb2 plus sama CO3 min jadinya PbCO3 itu mengendap dalam air ya. Berarti terdapat dalam air betul. Jangan fokus di jangan fokus di ya kalium karbonatnya ya, dia pasti larut. Kalium nitrat juga larut. Jadi abaikan aja. Nah, di HCl dia larut juga ya. Kok bisa dia larut? Karena ini Pb-nya masih mempertahankan bentuk dalam nitrat. Terus si kalium karbonatnya terdisosiasi ya, terdekomposisi CO3 2 min jadi CO2 tambah H2O. Nah, itu jadi gas gitu ya. Nah, misalkan gini deh, gimana ya aku reaksinya? Gini, boleh dari PbCO3 boleh atau dari kalium karbonat boleh sama aja. Ketika ditambah asam, CO3 nggak stabil dalam asam. Jadi nggak mungkin CO3 itu nggak stabil dalam asam tapi stabilnya dalam basa. Artinya CO3 dalam asam pasti larut dan dia terdekomposisi jadi gas. Ya, langsung aja ya. Pb2 plusnya kan dilarutin lagi gara-gara si CO3-nya copot gitu ya, terdekomposisi. Nah ini kan ditambah dengan CO2 ditambah H2O ya. Ini H plusnya dalam air ya, H plus tambah H2O gitu ya. Dalam H2O lah gitu. Ya, jadi reaksinya seperti ini. Jadi ada gas CO2 yang jadi gas. Gitu ya. Jadi kita punya pasangannya Pb nitrat sama kalium karbonat. Yang ini udah benar, larut tidak berwarna, dan ada gelembung gas gitu. Nah, endapannya apa di NH3? Ini endapannya Pb karbonat. Karbonat stabil dalam basa ya. Maka yang dipertahankannya PbCO3. Si anionnya dipertahankan karena stabil dalam basa. Ya udah, jangan dicoret ya. Nah, NaOH terdapat endapan. Loh, kenapa? Kan harusnya Pb ini larut iya. Larut dalam basa kalau membentuk kompleks. Cuman masalahnya, ini kan dia sebagai pelarut aja ya. Pb-nya berikatan bukan dengan OH. Mungkin ada yang sebagian larut, sebagian mengendap. Ada, kemungkinan besar bisa seperti itu. Ya kan? Tapi kan nggak tahu. Kita nggak uji kuantitatif. Kita nggak tahu nanti, mol perbandingan molnya yang mana larut, mana yang mengendap, kita nggak tahu. Jadi secara kualitatif pasti ada endapan. Kenapa? Karena ntar si Pb-nya masih ada yang berikatan dengan CO3. Walaupun ada sebagian Pb membentuk kompleks jadi PbOH4- kan? Gitu ya. Tapi ada gitu. PbCO3 masih ada dalam NaOH karena dia stabil. CO3-nya stabil. Dia mengendap ya. Dia mengendap seperti itu. Oke, dari 4 soal kualitatif ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang mau request nggak bahas kualitatif yang lain gitu?
Ada yang punya soal barangkali? Aman nggak? Aman, 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 aman. Mau coba statistika nggak guys? Tapi terserah sih, kalian butuhkah atau mau bahas bareng gitu atau gimana bebas. Ini kualitatif ada mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, ketik dua. Dua, 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 dua. Coba ketik dua, 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 dua. Biar kita bisa lanjut. Kalau nggak ketik dua, berarti aku asumsi masih bingung ya kalian. Ada yang belum clear lah. Aman, aman? Dua. Oke, thank you. Oke, ada yang mau apa namanya? Mau nyumbang soal gitu? Nggak ada. Kalau enggak coba kita bahas statistika dikit deh. Yang tahun berapa ya? 2023 apa 2022 ya? 2023 apa 2024 ya? Coba pilih guys, mau 2024 atau 2023? Jangan bilang dua-duanya lagi. Gak apa-apa sih. Yang 2024 kayaknya udah ya dibahas kan ya? Udah lah ya. Yang 2024 udah dibahas kan? Coba kita ini deh. Coba kita ke sini aja yang 2023. Oh, ada yang ngechat. Dua-dua. Boleh sih. Gimana ya? Kayak gini aja, yang 2023 dulu deh ya. Baru ke 2024. Oke, semoga keburu ya. Kita mungkin sampai jam 21 agak lebih dikit nggak apa-apa ya. 21.15, 21.30 maksimal. Biar kalian nggak kemalaman, biar bisa istirahat ya. Oke. Oke, ini mm, jangan bilang nggak bisa di screenshot lagi. Sebentar ya guys. Oke, oke, sorry, sorry. Gini. Ya, mantap. Oke, bisa hehe. Screenshot, screenshot. Kita bahas di OneNote. Ya. Ini sorry ya kalau ada beberapa apa yang kepotong terus dia apa namanya nempel gitu. Oke, statistika. Nah, jangan lupa statistika itu deh aku tulis deh. Yang pentingnya yang harus kalian pahami lah cara mencarinya ya. Nggak usah hafal rumusnya, nggak usah, tenang aja. Nggak usah panik kayak, oh, ini rumusnya apa? Standar deviasi, rata-rata, apa? Simpangan baku gitu apa ya rumusnya, nggak, udah nggak usah, pokoknya tenang aja, pasti dikasih ada tabelnya gitu ya, nggak usah hafalin uji T tabelnya dari berapa persen sampai nomor 14 hafal semua angkanya, nggak usah ya, santai aja, statistika nggak begitu merepotkan lah harusnya. Nah, oke, statistika di ini tuh ntar kalian harus paham ini sih, umumnya ada uji T dan uji T berpasangan gitu ya, tergantung kasusnya ya. Uji T berpasangan biasanya dia gabungan pool. Maksudnya pool itu datanya data sorry jangan pakai pool deh. Datanya ada A sama B lah gitu. Ada dua kelompok data yang berbeda. Nah, itu uji T-nya bisa berpasangan. Syaratnya apa? Berpasangan itu sampelnya harus sama ya. Kalau misalnya sampelnya nggak sama, jumlahnya misalnya 15, 16 itu nggak boleh, nggak bisa. Jangan pakai uji T berpasangan, nggak valid datanya. Atau mungkin ntar ada yang inilah eh apa ya namanya, datanya itu ada yang banyak ada yang sedikit, terus kalian pakai uji T berpasangan, nggak valid itu, jangan pakai itu ya. Terus yang kedua namanya inilah kalian harus paham ini cara mencari rumus CL. CL ya, CL bukan CI. CL ini confidence level ya, ada rumusnya, ini dikasih kok, kita langsung pakai aja. Confidence level ini tuh rentang batas kepercayaan. Jadi nanti kalau misalnya ada dua metode ya, metode lama, metode baru, bolehlah silakan mau pakai yang diferensial yang sorry, difference yang pakai D yang ada D ngitung D1 DI atau D bar, silakan bisa dengan syarat apa sampelnya jumlahnya sama. Tapi kalau sampelnya jumlahnya nggak sama, yang satu sedikit satu banyak, pakainya bener nggak sih confident level P ya? Apa ya bener ya confident level CL ini nanti pakainya rentang. Jadi apakah metode baru itu berada dalam rentang yang sama dengan metode lama? Kalau iya berarti tidak ada perubahan signifikan gitu ya. Terus yang ketiga ada yang namanya uji F ya, faktor ya, uji F. Uji F besar bukan uji F kecil. Uji F besar ini tuh biasanya untuk menentukan ini apa namanya apa ya kok aku lupa. F ini kan dia faktor ya. Dia ini kalau nggak salah kalau kita ngebandingin dua data gitu, ntar ada nggak ya di sininya di datanya? Aku lupa kalau ya. Kita lihat uji F buat apa ya? Si faktor-faktor itu. Ya bukan yang ini. Oh,
dia itu gabungan dua ini, dua ya, dia gabungan dua kelompok data. Jadi kita harus nyari simpangan baku A sama B-nya, biasanya gitu. Nih, nanti tuh bakal kalem ya, agak nge-lag. Wait. Nah ini, mana sih data tabelnya teh, si UJF itu. Nah ini confidence level kita bisa pakai ya, biasanya pada 95% berapa, ini derajat kebebasan ya udahlah N-1 gitu ya. Sampel dikurangi 1, ya udah ini ambilnya angka ini. Ini untuk pembanding lah. Bisa seperti itu juga. Terus mana ya si UJF tuh? Nah ini nilai F. Nah nilai F itu gini, jadi ntar ada data. Datanya itu dua kelompok besar lah gitu. Jadi kayak ada kelompok 1 sama kelompok 2. Dan jumlahnya harus sama ya. Nggak boleh beda. Ntar kalau beda ntar yang atas kurangi bawah atau bawah kurangi atas sama aja ya. Selisihnya kan. Nah itu ada satu angka yang, satu data nggak kepake. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi ntar ada DF1, DF2 dan sama. 1/10, 1/10. Saya 10 sampel ya 10 sampel gitu. Contoh aja, contoh ya. Gitu. Biasanya seperti itu. Nah, F ini tuh apa ya? Aku lupa. Nilai faktor-faktor gitu deh. Oh, ini tuh metode ini. Kalau kita ngebandingin dua metode, mana yang lebih apa namanya yang bagus ya, metode mana yang lebih bagus, artinya yang dia itu apa ya kayak mendekati nilai kepercayaan atau berada dalam batas kepercayaan, atau dia itu ada perubahan yang signifikan lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya nilai F-nya kayak ya udah gitu ya, perbandingannya itu mirip-mirip 1/1 misalkan 1/1, ya berarti tidak ada perubahan yang signifikan, biasanya gitu umumnya ya, secara umumnya seperti itu. Terus nanti yang keempat tuh ada uji Ki ya. Uji Ki. Uji Ki ini tuh, ini gampang sih. Biasanya kita nyari data ya. Ada data terkecil, terendah, sama terbesar. Nah nanti ditanya apakah berdasarkan uji Ki data terendah boleh dipertahankan atau pantas dipertahankan. Atau yang data paling besar pantas dipertahankan seperti itu. Umumnya seperti itu ya. Nah kalau misalnya uji Ki-nya tuh ada kok si apa namanya kesimpulannya kalau Ki kurang dari apa Ki lebih dari kalau nggak salah aku lupa lah. Maka nanti data ini pantas dipertahankan atau enggak data ini boleh dibuang gitu. Ya, tapi kebetulan 2023-2024 ini nggak ada uji Ki gitu, belum keluar ya. Siapa tahu di angkatan kita gitu ya, nggak tahu. Oke, kita lanjut. Coba kita kerjain ya. Nomor 3, penentuan kalsium dalam suatu sampel darah dengan menggunakan spektrofotometri. Nah, serapan atom SSA ya. Ini belajar nanti di Anspek ya, ada analisis spektroskopi Anspek. Nah, pakai metode spektrofotometri didapatkan datanya sebagai berikut gitu ya. Nah, kalau kita lihat datanya seperti apa? Nah, datanya itu kita lihat dalam satuan miligram per desiliter ini konsentrasi lah gitu ya. Boleh disebut sebagai konsentrasi. 13,5, 12,9, 13,3, dan 13,0. Ingat, ini kita punya N-nya 4. Jumlah datanya 4 ya. Ingat ya, 1, 2, 3, 4. Nanti derajat kebebasannya N-1. Seperti itu, selalu seperti itu. Nah, terus habis itu, wait sebentar. Oke, nah habis itu kita disuruh hitung batas kepercayaan nih. Nah, batas kepercayaannya dalam rentang 95%. Nanti itu adalah plus minus kan ya. Plus minus dari yang paling kecil berapa ke paling besar berapa. Oh, ternyata batas kepercayaan segitu. Nanti kita lihat di rata-rata kita bandingin sama yang batas kepercayaannya. Jadi masih valid nggak percobaan yang kita lakukan seperti itu. Gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang B itu kita harus ngebandingin ya. Yang B itu kita ngebandingin gimana? Ngebandingin metode SSA kita ganti sama metode kolorimetri. Nah, ingat datanya. Beda nih datanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. N-nya ada 5. Ini nggak berlaku pakai uji F. Nggak bisa. Ya, uji F itu harus sebanding. Kalau ini 4, ini harus 4 juga. Ini nggak bisa karena ini 4, ini 5. Ini N-nya 5. Ya. Nah, nanti kita bandingin yang uji ini sama uji ini bagusan yang mana. Gitu. Kebayang? Nah, sekarang coba kita lihat aja di tabel ini 95% itu tabelnya berapa sih? 95%. Nah, ini bakal dikasih di soal ya, tenang aja. 95% ini kalau yang derajat kebebasannya 3 ya. Yang ini ya. 3. Karena kan N-1, 4 kurangi 1, 3. Nah, ambil yang ini 3,18 ya. Ingat ya, T tabelnya 3,18. Kita taruh dulu datanya. T tabelnya adalah berapa? 3,18. Ya.
Nah, terus apa lagi yang harus kita cari? X bar. Langsung aja lah ya. Biar cepet kan nanti statistikanya. X barnya gimana? Rata-rata aja. Ini totalin jumlah berapa dibagi total data 4. Ya, silahkan dihitung. Bisa lah ya ngerjainnya. 13,5 tambah 12,9 tambah 13,3 ditambah 13 bagi 4. Nah, ini kalian hitung sendiri pakai kalkulator. Nanti harusnya dapat 13,175. Aman? Nah, kenapa harus pakai rata-rata? Nah, karena ini tuh kita bakal pakai rumus yang ini. Nih, confidence level. Ya, confidence levelnya yang si CL mana? Nah, ini nih. Ini. Jangan yang mu ya. Nah, oh ya, kalian, sorry, bukan jangan yang mu. Kalian harus paham penggunaannya. Yang satu ada yang pakai Z, yang satu ada yang pakai sigma, ada yang pakai S. Kalau sigma ini tuh agak ribet sih kalau ngejelasinnya. Kalau nggak salah ini yang gabungan deh. Ini yang gabungan, ini yang data biasa ya. Ini yang data, bukan data tunggal juga, tapi kayak data satu aja lah gitu, satu kelompok data. Kalau yang pakai sigma ini biasa gabungan, SA, SB misalkan ya. Z-nya juga Z gabungan ya, jadi bukan T-tabel. Ini nggak pakai T-tabel kalau yang ada Z. Bedain ya, Z sama T itu dia beda. Nah, kita pakai yang ini sih untuk mencari apa namanya? Ini nih, kepercayaan sih. Ini untuk kok tebel banget ya. Sorry. Untuk rumusnya itu yang ini kita yang pakai. Nah, sorry, yang sebelah kanannya ya. Ini ketebelan, wait. Nah, ini kita pakai yang sebelah kanannya, rumus yang ini. Nah, ini ya. Jadi ini tenang aja, nggak usah dihafal, pasti ada kok di soal. Uh, Sebentar ya guys, agak nge-lag, sorry. Gini, set, 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 set. Iya, sebentar, nge-lag. Tunggu. Oke, lanjut lagi. Nah, kita pakai yang ini. Nah, jadi nanti tuh kita bisa mengetahui sih rentangnya ya. Si XT itu ntar rentangnya berada di berapa. Nah, dari XT itu kita lihat dia XT itu berada di data percobaan kita nggak, di sampel kita nggak gitu, si XT ini. Nah, kita cari pakai itu. Berarti gimana langkah yang pertama, yang A dulu ya. Kita kerjain yang A. Nah, cara ngerjain yang A itu, saranku kalian coba biasakan pakai ini, tabel. Harus bikin ini, apa namanya, kalian cari nilai itu ya. Jadi kan kita punya si confidence level. Itu kan rumusnya X bar min XT sama dengan depannya harusnya ada plus minus, ya kan? Ya, plus minus. Ini untuk rentang sebetulnya. Gak apa-apa, kita tulis aja. Plus minus dari T-nya T tabel dikali S per akar N. Gitu. T-nya T tabel. Gitu ya. Nah, terus gimana? Kan ini harus nyari nilai S kan? S itu gimana rumusnya? Simpangan baku S sama dengan akar. Ini aku pakai yang biasa lah ya, yang simple-simple aja. Sigma dari XI min X bar kuadrat kan, bener? Dibagi dengan N-1 atau derajat kebebasan. Ya, nah pertanyaannya, ya yang A kita cari nilai S dulu dong. Ya enggak? Cari nilai S dulu lah, ya. Ya kan? Caranya gimana? Biar nggak ribet nyari, aduh ini harus nyari satu data-datanya gitu ya. Coba biasakan bikin tabel, biar gampang. Aku bikin tabel, sorry kalau jelek. Gini, terus gini, set, gitu ya. Nah, isinya 4 kolom, 4 baris. 4 kolom, 5 baris ya. Karena data yang itu ada 4. Set, gitu ya. Nah, kita set. Nah, kita punya ini XI. Set, 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 set. Nah, ini kita punya yang ini XI-nya. XI-nya itu adalah data kita, sampelnya berapa. Ini X bar. Ini XI min X bar. Sisanya yang bentuk kuadratnya kan ya. Kita punya ini XI-nya gitu ya. Ini X bar. Kita punya XI min X bar. Yang ini bentuk kuadratnya. XI min X bar kuadrat. Masukin datanya. Ini ada 4 ya datanya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, berapa aja? Kita lihat. XI yang pertama 13,5. Ini nggak harus, ini kok nggak harus berurutan. Umumnya sih acak nggak apa-apa ya. 12,9, 13,3.
sama 13,0. Ini yang A ya, yang sampel A dulu ya, yang B-nya belum. X-nya, X barnya kan 13,175 sama semua kan? Ya. 13,175, 13,175, 13,175. Yang X min X barnya silakan dikurangin sendiri ya. Nanti harusnya dapatnya segini, 0,325 minus 0,275. Ini enggak minus, maaf. 0,125 minus 0,175. Ya, X min X barnya silahkan kuadratin sendiri. Nanti dapatnya ini 0,1055625, 0,0755625, 0,015625, terakhir 0,030625. Nah, terus gimana? Nah, terus sigma ya, di bawahnya sigma lah, langsung lah, sederhana aja. Kita punya 0, ini jumlahin ya, jumlahin sendiri, kalkulator aja, nggak usah ngitung manual. 0,2275 ya. Benar? 275. Ya, ntar kalau ada yang salah ngitung koreksi aja lah ya. Gitu. Nah, udah kita dapat deh S-nya. Masukin simpangan bakunya. Akar dari apa? Ini, udah kan ya yang kuadratnya kita jumlahin 0,2275. Langsung aja ya. Dibagi 3 ya, N-1. Ini dapatnya 0,2754. Habis ini kita coba masukkan ke rumus ini. Ganti warna deh, warna biru. X bar min XT sama dengan plus minus untuk rentang. Jadi ada rentang yang paling kecil sampai paling besar. Itu batas kepercayaannya di situ. T-nya T tabel dikali S per akar N. Ya. Sebentar. Nah, yang ini kan bakal plus minus ya. XT-nya itu tuh sebenarnya nggak harus kita cari dan nggak ada juga di data. Kebayang? XT-nya itu misalkan nanti kan kadar yang ini bla bla bla, XT-nya adalah sekian. Misalnya anggap aja ambil 13,02 lah. 13,2 lah, 13,2. Nah, nggak ada kan XT-nya kan. Nah, artinya ya ini kita nggak bisa pakai yang ini. Kebayang? Nah, terus gimana? Kita langsung aja pakai rumus yang confidence level untuk yang CL biasa ya. Untuk 95%. Ini tuh rumusnya gini, langsung aja. Karena kita udah dapat X bar, berarti kita punya X bar plus minus T dikali S per akar N. Bayang? Masukin, angkanya udah semua ya. 13,175 ditambah plus minus ya, ntar ada 2 nilainya. 3,18 dikali simpangan bakunya 0,2754 dibagi 4 kan? Akar 4, sorry. Akar 4, 2 lah. Langsung aja ya. Akar 4, 2 ya. Nah, ini silakan kalkulator lah, kalkulator. Nanti dapatnya 13,175 plus minus 0,437886. Nah, kamu rentangnya? Coba ambil rentangnya. Berarti rentangnya dari 12,737 sampai ini bukan dikurang ya. Ini aku hapus deh, jangan sama dengan kepercayaan pada rentang, batas kepercayaan pada rentang ya. Batas kepercayaan pada rentang. Pada rentang segini, warna biru ya, warna hijau aku ganti. Kita punya dari 12,737 sampai 13,613. Nah, ini batas kepercayaannya. Sekarang ditanyanya, coba lihat sampel kita. Data kecilnya berapa, data besarnya berapa. Data kecilnya kita punya 12,9, data besarnya 13,5. Yang notabene-nya ya, yang notabene-nya adalah apa? Si 12,9 dan 13,5 ini berada dalam rentang ini kan? Ya, 12,9 sampai 13,5 ya tadi teh ya. Benar sih? 13,5. Nah, berada dalam rentang ini, ya kan? Oh, berarti dia berada dalam batas kepercayaan. Nah, terus apa namanya kesimpulannya gimana? Cara bikin kesimpulannya? Bikin kesimpulannya. Ini boleh pakai bahasa sendiri sih sebetulnya. Nah, tapi beda ya kalau ngerjainnya itu apakah dapat diterima itu hipotesis nol. Jadi nanti kalau apakah dapat diterima itu pakainya hipotesis nol. Itu cara metode ngerjainnya agak berbeda. Bukan pakai CL yang langsung masukin ke tabel. Itu tuh harus nyari T hitung ya. T
teh hitung itu nanti ada lagi lah cara nyarinya gitu. Jadi itu kalau misalnya pertanyaannya tuh apakah dapat diterima atau tidak, itu pertanyaannya. Baru pakai teh hitung bandingin sama teh tabel. Kalau ini apakah berada dalam batas kepercayaan, iya atau tidak gitu kan ya. Nah, maka kesimpulannya karena apa? Karena apa? Prok prok prok. Nah, karena apa? Karena data hasil percobaan, sorry. Karena data hasil percobaan berada pada rentang kepercayaan atau berada pada batas kepercayaan, terserah ya. Berada pada rentang, ini untuk kesimpulannya, berada pada rentang kepercayaan 95%, berarti nggak melenceng ya, nggak jauh lah gitu, kepercayaannya turun kayak atau naik nggak mungkin sih, turun gitu misalkan, nah berarti nggak percaya kan, pada rentang kepercayaan 95% masih dapat diterima atau tidak menghasilkan perubahan, tidak berbeda lah, maka tidak ada perubahan yang signifikan atau ya udah dapat diterima gitu ya, maka tidak ada yang diterima Itu tuh mau maksudnya tanya, datanya ya, boleh boleh mau scroll atas dikit. boleh boleh sebentar, ntar ya ini kesimpulannya dulu. Nah jadi tidak ada perbedaan signifikan atau ya berada dalam batas yang normal. Nah ini Nah ya untuk itu yang rumusnya XT, yang ini. yang Ah, XT itu kenapa tadi? nah ini tuh nggak ada datanya, tidak ada datanya. Jadi kita nggak bisa pakai yang ini. Tidak ada datanya Berarti artinya apa? langsung, Jadi kan ya langsung pakai yang CL yang ini, X bar plus minus gitu. tapi kalau misalnya ada datanya gimana jadinya? Pakai pakai yang itu. Kebayang? Tapi Karena datanya XT itu dikasih tahu adalah kan? acuan. Dikasih tahu. Itu yang yang soal nikel kalem deh. Sebentar, aku ambil catatan dulu. Yang soal nikel itu yang mungkin gak tahu ya di kelas yang Pak Inov bahas itu enggak. Aku kurang tahu, tapi kalau di Parusnadi itu kita bahas yang soal nikel, persen nikel. Nah, ini. Jadi pada persen nikel itu mana sih? Nah, ini alloy. Sebuah metode untuk analisis Ni dalam alloy, persen Ni dalam alloynya 23,4%. Ini adalah persen sampel. Nah, dengan hasil analisis seperti berikut. Jadi 23,4% ini adalah XT-nya. Nah, dengan hasil analisisnya, percobaan yang dilakukannya ada 5 sampel. Ada 22,9, 23,5, 23,1, 23,2, 23,5. Nah, itu ada 5 sampel lah gitu. Nah, ini tuh adalah percobaannya. Nah, persen dalam alloynya udah ada. Pastinya segitu, 23,4%. Artinya apa? Itu acuannya. Kebayang? Makanya kita punya si data acuannya XT sebetulnya. Itu diketahui di soal. Cuman di sini tuh pertanyaannya beda. Kalau yang pertanyaannya yang si persen Ni ini, apakah ada perbedaan antara hasil analisis dengan nilai yang sebenarnya? Arti kalau ditanya perbedaan antara hasil analisis dengan nilai sebenarnya, kamu ngebandingin teh hitung sama teh tabel. Tapi kalau di soal ini tuh apa sih? Soal itu hitung batas kepercayaan dari rata-rata kadar ini. Nah, artinya apa? Dari rata-rata kan? Dihitung batas kepercayaannya itu berapa dalam rentang berapa. Ya, pada tingkat kepercayaan segini. Kalau pada tingkat kepercayaan sekian dapat diterima, ya udah berarti ke batas kepercayaannya itu yang jadi jawaban kita tuh yang ini. Yang ini, batas kepercayaannya yang ini. Bayang? Kenapa? Karena ini tuh adalah dalam 95%. Ini tuh untuk rentang 95%. Kepercayaannya segini. Kebayang? Ini datanya, data sampelnya. Nah, data sampel yang kita miliki itu yang paling kecilnya 12,9, paling besarnya 13,5. Berarti kan berada dalam rentang itu kan? Berada dalam rentang tersebut. Kalau berada dalam rentang tersebut, oh berarti aman. Datanya dipercaya. Karena datanya dipercaya, berarti kita bisa mengambil kesimpulan. Karena eh, data hasil percobaan itu berada dalam rentang batas kepercayaan 95%, maka gitu ya, hasilnya bolehlah kalian menyatakan apa namanya? Hasilnya itu dapat diterima seperti itu. Karena kan masih dalam batas kepercayaan 95%. Tapi kalau turun ya tidak dapat diterima. Nah, baru keingetan aku. Yang uji F ini tuh uji ketelitian.
Uji F ini adalah uji ketelitian ya. Baru ingat aku. Uji F ini uji ketelitian. Ya. Ya, alhamdulillah tiba-tiba ingat ya. Dapat ilham lah gitu. Nah, confidence level ini untuk batas kepercayaan rentang lah. Kalau salah mau batas mau rentang sama aja ya. Ini tuh rentang kepercayaan. Jadi kayak datanya segini berada nggak di dalam rentang kepercayaan seperti itu gitu. Gitu sih sebenarnya. Aman? Oke, oke, aman. Oke. Oke. Loading sebentar ya nge-lag. Oke. Nah, itu yang A. Nah, sekarang yang B. Kelam ya. Ini sudahlah lanjut dulu aja. Itu nanti aku lanjutin tulis ya. Nah, lanjut lagi yang B. Nah, sekarang lakukan pengujian apakah pada tingkat ini 95% suatu metode baru dalam penentuan itu tuh ya si kolorimetri ini diperoleh data ini. Nah, kita ngebandingin nih, tapi bukan jangan pakai uji T berpasangan ya. Salah. Kalian tuh ngebandinginnya jangan pakai T hitung juga, nggak bisa. Karena nggak ada XT-nya kan. Oke. Nah, sekarang kita harus membandingkan rentangnya. Batas rentangnya. Apakah si B ini keluar dari rentang 95% atau tidak? Itu aja. Kebayang? Nah, jadi ngerjainnya gimana? Yang B ini, yang B ini kalian carilah batas rentang kepercayaannya dari batas rentang kepercayaan 95% untuk yang metode itu gitu ya. Si kolorimetri itu. Untuk kolorimetri. Kolorimetri ini kalau nggak salah berdasarkan warna deh ya. Nggak tahu juga aku lupa. Color ya, kolorimetri. Dan warna sepemahaman aku. Nah, cari aja. Caranya sama kayak tadi. Cari dulu S-nya gitu ya, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini kamu harus nyari lagi. Artinya kamu cari bikin tabel lagi gitu ya. Nggak apa-apa? Atau gini deh. Bisa nggak kalau cepetnya ini aku copy. Nah, data ini aku copy terus aku hapus yang angka-angkanya. Sorry gini. Set, 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 set. Nah, gini ya. Oke. Set. Di copy. Mana copy? Oke, copy. Nah, terus kita pindahin ke bawah. Bisa nggak? Jeng, 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 jeng. Copas. Oke, bisa. Ini aku bawain dulu ke bawah. Bawahin, bawahin, bawahin. Kalem ya guys. Kadang suka nge-lag. Uh, iya, 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 iya. Jadi nempel di sini. Ups, sorry, sorry. Wait. Nah, oke. Lah, ntar kepindahin dong itu. Ya, ya udahlah. Coba-coba. Kalau undo. Nah, undo lagi. Oke, sip. Nah, ini coba aku ini dulu. Copy di bawah. Semoga nggak naik ke atas lagi ya si tabelnya. Nah, kopinya di sini. Oke, sip. Nah, ini tinggal aku ganti aja lah angkanya ya sama yang data di atas kan ya yang ada 5 kan. Nah, yang ada 5 itu kamu masukin dulu. Masukin ke tabel ini biar ntar ngitungnya gampang. Oke, ini aku hapus dulu ya. Ini hapus. Nggak bisa dihapus kah? Iya, tidak bisa dihapus. Astagfirullah. Udah lah, kita bikin tabel baru lagi aja. Nah, kita bikin tabel baru lagi aja. Oke. Set. Ya, nggak rapi, nggak apa-apa. Nanti kalau di ujian rapi ya, jangan kayak gini. Gak usah pakai penggaris juga sih, tapi. Oke, ini set. Nah, kita punya ini adalah X1-nya. Ini adalah X bar-nya gitu kan ya. Ini X1 min X bar, sisanya apa? Ini X1, XI, ini X bar. Ini kita punya X1, XI min X bar ya kan ya. Satu lagi apa? Kuadratnya. XI min X bar kuadrat. Nah, datanya ada 5 kan? Berarti ini 1, 2. 1, 2, 3, 4. Kurang 1 lagi.
Oke, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Nah, ini kalian masukin datanya. Di sini 12,7. Yang ini 13,3. Yang ini 12,6. 13,1 sama 13,3. Yang ini 13, 13. Oh iya, sorry, aku belum ngasih tahu X barnya. X barnya kalian cari ya. X bar si B-nya cari, nanti dapatnya 13 pas. Buktiin lah ya, buktiin. Bener nggak dapatnya 13 pas gitu ya. Nanti kalian jumlahin bagi 5 gitu. Gitu aja. Nah, kayak kita lanjut lagi lah. Oke, udah ya. Nah, habis itu masukin X min X bar. Hitung sendiri ya. Nanti dapatnya min 0,3, 0,3, min 0,4, 0,1 sama 0,3. Yang ini dikuadratin 0,09, 0,09, 0,16, 0,01 sama 0,09. Nah, habis ini jumlahin. Jumlahin sendiri ya. Dapatnya 0,44 harusnya. Oke. Nah, cari simpangan bakunya, deviasi. Sama dengan akar kuadrat itu per N kan. Langsung aja ya. 0,44 akarnya akar 5 min 1. 5 kurangi 1, 4. Akar 4 berapa? Kalem. Kayaknya ini aku ada yang, wait, sebentar. 5 kan datanya ya, 5. Ya kan? Rumuskan N-1. Oh, nggak pakai akar, sorry. N-1 langsung aja. Berarti per 4 ya. Oke. Nah, habis ini hitunglah kalkulator lah. Nanti kamu bakal dapat 0,33166. Ya, simpangan bakunya. Habis itu, coba masukin lagi ke rumus yang tadi. Yaitu yang ini. X bar, ini kita nyari rentang ya. CL 95%. Bukan klor 95% ya. Confidence level untuk 95%. Kok derajat. Nah, X bar plus minus T kali S per akar N. Nah, habis itu masukin lah. X barnya kan udah ada ya. 13 ditambah plus minus sih. 3,18 ya. T tabelnya masih sama kan 95%. Dikali 0,33166 per akar 5. Ya kan ya? Nah, ini dapatnya 13 plus minus 0,47167. Ini kalkulator ya, guys. Terus dapatnya 12,53. Ini 13 dikurangin ini ya. 13 kurangin ini dapatnya 12,53 sampai 13,472. Nah, ini tuh apa? Rentang ya, batas kepercayaannya. Rentang lah langsung aja ya. Rentang batas kepercayaan segini. Ya, kebayang? Ini jawabannya. Nah, kita bandingin ini sama yang tabel. Ini sama yang apa namanya? Yang A gitu ya. Yang A sama data yang dia miliki gitu ya. Apakah berada dalam rentang ini? Coba cek data yang dimiliki dulu. Yang dimilikinya si B ini gimana? Nah, yang paling kecilnya 12,6 ya. Ini, yang paling kecilnya 12,6, paling gedenya 13,3 ya. Nah, si 12,6 sampai 13,3 itu apakah masuk enggak gitu ya ke rentang itu? Jeng jeng jeng. Nah, ternyata oh iya masih masuk ya. 12,6 sampai 13,3. Oh iya ya. Berarti dia masih masuk gitu. Masih termasuk dalam rentang ini gitu ya. Gitu. Nah, kesimpulannya apa dong? Nah, atau kalau kalian penasaran, coba cek dulu sama yang A. Kira-kira ini masuk ke A enggak gitu ya? Atau berada dalam rentang A. Nah, si A itu tadi kita dapatnya berapa nih si A? 12, sorry. Bukan yang ininya. Ini hasil X barnya. Ini ya, 12,7 sampai 13,6. 12,7, 13,6. 12,7 sampai 13,6. Nah, ini tuh ada yang, nah ini nggak masuk ya, 12,6-nya nggak masuk ke yang A. Nah, tapi di rentang batas atasnya, batas atas 13,3 itu masih masuk ke rentang yang A. 13,6 ya, paling gede ya. Nah, 13,6 dia masih masuk gitu. Walaupun memang ada satu data yang nggak masuk ke 12,7 ini. Karena kan dia lebih besar ya, harusnya lebih kecil. Gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi dia bedanya nggak signifikan. Loh, kok bisa bedanya nggak signifikan? Karena kesimpulan yang paling kuatnya adalah apa? Kesimpulan paling kuatnya adalah ini. Rentang 12,6 sampai 13,3 ini masih berada dalam rentang kepercayaan
95%. Kebayang? Masih berada dalam rentang kepercayaan 95%. Karena dia masih berada dalam rentang 95%, oh ya udah berarti nggak mungkin, bukan nggak mungkin, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Walaupun ketika kita udah cek ya, oh ternyata si B sama A ada nih perbedaan. 12,6 sama 12,7. Oh 12,6-nya nggak masuk ke 12,7. Nggak apa-apa gitu. Karena masih berada, si B dan A masih berada dalam rentang 95% gitu. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil apa? Nah, karena batas kepercayaan ini yang B ya, kepercayaan 95% untuk si kolorimetri ini masih ya, masih di rentang gitu. Tapi terserah ya, pakai bahasa kalian sendiri boleh lah. Gitu ya, masih di masih di rentang batas kepercayaan metode SA ya. Walaupun emang sedikitnya ya apalah satu data gitu ya nggak apa-apa. Tapi dia masih berada dalam rentang kepercayaan 95% yang A gitu ya. 95% yang A kan oh iya dia masih termasuk gitu ya. Kan 12,5 yang atasnya berapa sih? 95% yang A tuh. Nah 12,7 ya. Ya yang 12,5-nya oke lah itu dia nggak masuk. Tapi yang 13 komanya itu dia masih masuk. Sampai 13,4 ya masih masuk. 13,47 dia di dalam 13,6 ya. Kan 13,6 tuh batas atasnya. Dia masih masuk gitu. Ada beda dikit di sininya tapi dia tidak signifikan seperti itu. Karena masih berada dalam 95% gitu ya. Masih di rentang batas kepercayaan metode SA. SA itu tadi yang spektroskopi. Ya, jadi ya gitulah kepercayaan metode SSA. Nah, metode SSA maka tidak ada perbedaan signifikan. Ada bedanya dikit tapi nggak signifikan gitu ya. Jelek. Maka tidak ada perbedaan signifikan. Oke, nanti habis ini coba kita bahas yang 2024 deh. Tapi kalian bukannya udah tahu kah yang 2024? Yang 2024 kalian udah tahu ininya soalnya? Maksudnya apa ya? Yang 2024 udah tahu belum pembahasannya gimana atau apa? Atau mau bahas lagi dua-duanya? Gak apa-apa sih kalau mau bahas dua-duanya. Mau Yang ini bahas. dulu. Oke, mau bahas. Oke, siap-siap. Oke, kalau masih mau bahas berarti kita loncat ke 2024. Ini yang soal ini aman nggak yang 2023? Yang apa yang statistika? Aman? Kalau aman coba ketik 3. Ketik 3 guys, 3. Kalau aman di soal statistika ketik 3. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Nah, biasanya kalau teh hitung, kamu nyarinya pakai rumus ini. X bar min XT kali akar N per S. Nah, itu teh hitung. Gitu. Nah, kan XT itu pasti dikasih tahu di soal kan. Si XT itu pasti dikasih tahu di soal. Harusnya ada gitu. Maka kamu bisa nyari teh hitung. Tapi yang soal ini nggak ada. Karena soal ini nggak ada, berarti nggak ada acuan kan. Ya, nilai datanya nggak ada acuan. Artinya, ya udah, berarti kita hanya bisa mengetahui rentangnya, batasnya, kepercayaannya berapa gitu. Oke, kita lanjut dulu deh ke soal apa namanya statistika 2024 ya. Ini ya, banyak coretan, nggak apa-apa. Semoga keburu ya. Ini aku tuh udah ngerjain atau belumnya aku lupa ya, nggak apa-apa ya. Kita bareng-bareng aja lah. Ntar kalau aku nge-like atau apa bantuin ya. Aku lupa soalnya ini aku udah kerjain atau belum. Oke, ini kita kerjain bareng-bareng aja dah. Screenshot. Oke. Eh, Jangan ke bawah. Oke, ke atas dikit. Yes, oke, copy. Nice, bisa aman. Nah, semoga nggak langsung loncat ke atas ya ini soal. Nah, sini. Copy.
Bentar ya, loading. Oke. Loh, ya yang munculnya ini. Apa gini aja? Screenshot. Terus kesiniin. Bisa nggak ya? Bismillah. Oke, bisa. Ya, ini. Sip. Nah, sekarang kita punya soalnya ion sulfat dapat diendapkan dengan penambahan si ion Ba2+ sebagai bakso. Oke. Ion klorida dapat menjadi pengotor dalam endapan yang diperoleh pada proses pengendapan sulfat dengan penambahan larutan BaCl2 berlebih. Ya, diendapin gitu ya. Untuk mengetahui jumlah pengotor, endapan, natrium, bla bla bla. Ini udahlah, tinggal baca lah ya. Ini mah cuman kayak ya udahlah proses. Lanjut, jumlah ion klorida ditentukan dengan spektrofotometrisnya tampak UV vis dan dari sejumlah replikat percobaan diperoleh data sekian. Nah, ini coba kita langsung hitung aja X barnya ya biar cepet. X barnya silakan kalku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 data. Oke, ini aku coba hitung kalkulator dulu ya. Kita punya 13,7 tambah 7,8 tambah 7,8 tambah 9,8 9,8 7,8 7,8-nya 3 kali tambah 7,8 tambah 13,7 tambah 7,8 ditambah 7,8. Oke, ini aku dapatnya 76,2. Oke, sama enggak? Yang ngitung, ada yang ngitung lagi saya aku dapatnya 76,2. Belum dirata-ratain, sorry. 76,2 bagi 2, bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagi 8. Bagi 8. Oke, dapatnya ini 9,525. Benar nggak? Apakah Benar. tervalidasi? Oke, lanjut. Habis itu, ya dah. Nah, yang bawahnya kita lihat apakah disuruh apa nih? Pada percobaan lain yang identik dengan percobaan sebelumnya, ke dalam larutan sampel mengandung sulfat ditambah 10 mmol NaCl. Kemudian setelahnya ditambahkan larutan BaCl2 berlebih ke dalam sampel bla bla bla. Jumlah ion klorida bla bla bla. Oke, sama kita harus nyari ekspar dulu yang ini. Lakukan pengujian. Apakah masing-masing pengujian ini lakukan memberikan hasil yang tidak? Ini sama aja nggak sih kayak tadi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soal ini sama kayak tadi ngerjainnya ya. Oke, kita nggak apa-apa lah. Kita coba hitung. X bar, X bar, X bar, mana X bar? Kita punya 7,8 tambah 10,8 tambah 8,8 tambah 7,8 tambah 6,9 tambah 8,8 tambah 12,7 tambah 14,7 ya. Oke. Ups. Answer-nya dibagi 8 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, aku dapat 9,7875. Sama enggak? 9,7875. Sama? Si X bar-nya sama? Oke, kalau sama aman. Oke, coba kita cari T-tabel. T-tabelnya berapa ya? T-tabel. T-tabel. Oke, nah kita coba. Nah, mungkin ini soal terakhir ya. Saya takut kemalaman. Ini soal terakhir aja nggak apa-apa. Yang grafimetri mungkin insya Allah ntar dijadwalin lagi ya kalau ada waktu. Oke, kita berarti harus cari T-tabel. T-tabel, T-tabel berapa kamu T-tabel? Ada nggak di sini? Kayaknya nggak ada. Oh, ada. Nah, si T-tabelnya adalah N-1 kan? Kita pakai yang mana? Berarti sekarang 7, 7 ya. 7 berarti 2,36. Nah, ini coba. Kita pakai yang 7, 2,36 ya. T-tabelnya 2,36. Oke, masukin ke sini. T-tabelnya harus 2,6. 2,16 atau 2,6 ya? 2,36, sorry. 2,36. Ini 2,36. Nah, cari satu-satu gitu ya. Yang A cari S dulu. Yang A cari S. Gimana caranya? Sama ya. Akar sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Bikin tabel lagi. Atau biar cepat nggak usah pakai tabel lah. Garis-garis aja ya.
Nah, jadi kita biar cepat garis-garis saja. Aku punya garis ini set. Nah, ini dibagi 4 ya. Kita punya ini 1, 2, 3, 4. Datanya ada 8. Oke. Ini untuk XI, ini untuk X bar, XI min X bar. Satu lagi apa? Yang kuadratnya ya. XI min X bar kuadrat. Masukin datanya yang A dulu. Yang A-nya ini nggak apa-apa, nggak harus ngurut. 13,7, 7,8. Kita punya 13,7, 7,8 ya. Habis itu 7,8, 9,8. Oke. 7,8, 9,8. Set, set, set. Nah, kita lanjut lagi. 7,8, 7,8, 13,7. 7,8, 13,7. Oke. 7,8, 13,7, 7,8, 7,8. Oke, 7,8-nya double ya. Cek dulu bener nggak udah 8. 1, 2, 3, 4. Ya, 8 ya. Nah, X barnya berapa tadi kita hitung? 9, berapa? 9,525. Oke, tulis. X barnya 9,525. Sama lah ya ke bawah ya. ETC, etc. Nah, sama ke bawah. Hitung X1 min X bar. Kalau minus nggak apa-apa. Minus, tulis minusnya. Jangan dimutlakin ya. 13,7 dikurangi 9,525 ya. Oke, kita dapat 4,175. Nah, tulis nih. 4,175. Yang bawah 7,8 dikurangin 9,525. Nah, ini minus kan? Tulis aja minusnya. Minus 1,725. Kan tadi dikuadratin sama aja ya. Ini sama. Baik, kita punya ini minus 1,725. Yang ini minus 1,725. Yang ini minus 1,725 ya. Nah, sisanya yang 9,8. 9,8 kalau 9,525 sama dengan 0,275. Oke, kita punya 0,27. Nah, 13,7. 13,7 dikurangi 9,525. Kita punya 4,175. Sama ya. Kenapa aku hitung lagi? Nah, tinggal kuadratin yuk. 4,175 kuadratin gas. Kita punya 17,43. Yang ini kita kuadratin 1,77 1,725 kuadrat. Jeng 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 2,976 lah ya. Ini yang berarti kita punya 2,976. Yang ini 2,976. Yang ini 2,976. Yang bawah juga sama 2,976. Terus sisanya berapa? 0,275. 0,275 kuadrat. Oke, 0,0756. 0,0756. Itu yang ini ya, guys, yang 9,8. Ya, oke, yang 9,8 yang ini. Nah, 13,7 berarti kita punya 4, sama 17,43. Ini 17,43. Nah, ada 8 data kan? Ya, jangan kurang ya atau jangan lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigma. Sigmanya gimana sigmanya? Sigmanya dijumlah. Ayo, dijumlah gimana? Kalkulator. Nih datanya ini nih. Sigmanya ini. Nah, 17,43 ditambah 2,976 ditambah 2,976 ditambah 0,0756 ditambah 2,976 ditambah 17,43 ditambah 2,976 ditambah 2,976. 976. Oke, dapatnya ini sama nggak? Dapatnya 49,8, 4 angka belakang koma aja ya, 49,82 aja ya. Sama nggak? Ini totalnya, sigmanya. Sama-sama. Kalau sama kita masukin ini. SS. S sama dengan itu dibagi akar ya. 49,82. Dibagi akar. N-1, 7 ya. 8 kurangi 1, 7 ya. Kalkulator. Akar dari 49,82 dibagi 7.
2,668 lah ya. 2,668. Nah, masukin ke rumus tadi tuh yang aku udah kasih. Kita punya apa? Untuk CL berapa persen? 95%. CL 95%. Sama dengan X bar plus minus T kali S per akar N ya. Coba masukin. X barnya berapa? Berapa? Ayo. X barnya tadi T berapa ya? X barnya 9,525. Oke. 9,525 plus minus T-nya adalah yang 3,36 ya. Benar? Yang A-nya 3,36. 2,36. Oke, salah. 2,36. 2,36. Gede juga ya simpangan bagunya. 2,668 dibagi N. Akar N-nya akar 7 berapa lah? Akar 7, akar 8. Berapa sih akar 8? Akar 8 itu, 2 akar 2 lagi. 2,83 ya. 2,83. 2,83. Nah, ini nanti dapat 9,525 plus minus. Masukin tuh, coba masukin ke rumus. 2,36 dikali 2,668 dibagi 2,83 kan? Nah, 2,225. Kita punya plus minus 2,225 ya. Buletin aja 4 angka belakang koma. Maksudnya 4 angka penting. Nah, ini berarti rentangnya kamu bakal dapat rentang 95% ya. Adalah berarti kamu harus kurangi dulu. 9,525 dikurangi 2,225. 7,3. Berarti dari 7,3 sampai yang ditambahnya 9,525 ditambah 2,225 adalah 11, 11,75. oke, 11,75. Mantap. Nah, ini yang A ya. Nah, pertanyaannya kita coba lihat data. Ya, data yang si A. Apakah berada dalam rentang ini? Kita lihat. Yang paling kecil berapa, paling gede berapa ya? Melenceng nggak sih si A ini? 13,7. Ya, 13,7 udah melenceng ya. Paling gede ya 7,8 masih masuk sih. 13,7 bermasalah nih. Si 7,8-nya masih masuk ke sini sih. 7,8 sampai 13,7. Ini nggak masuk ya guys. Ini harus dibuang. Dia sudah melewati batas kepercayaan. 13,7-nya ada 2 lagi. Ya nggak sih? Ada 2 data. Berarti iya gitu. Ini udah melewati. Ya karena pada rentang kepercayaan 95%. Ini yang A ya, yang adu ya. Pada metode A lah tulis. Pada metode A terdapat nilai data yang melewati batas. Melewati batas kepercayaan. Maka apa sih kesimpulannya tuh? Kita harus nariknya signifikan apa enggak? Yang disoal apa nih? Hitung batas kepercayaan. Oh, hitung batasnya aja sih. Tapi kalau diambil kesimpulan baru ya. Ini hitung batasnya cukup sampai angkanya aja. Tapi kalau nanti disuruh kesimpulan, berarti maka terdapat perbedaan yang signifikan ya. Maka terdapat perbedaan yang signifikan lah gitu. Perbedaan signifikan. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama ke yang B gitu. Oke, yang B sama ya. Cari S dulu ya. Cari S. Nah, oke, berarti ya mau nggak mau bikin tabel lagi. Ya, nggak usah tabel lah, yang ini aja, praktis aja. Datanya 8 juga soalnya itu, jadi ya harus nguli ya guys, nggak apa-apa. Semangat, 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 semangat. Oke, set. Kita punya ini 1, 2, 3, 4, ya kan ya? Nah, kita punya ini XI, ups, XI, X bar, XI min X bar, terus ini yang kuadratnya, XI min X bar kuadrat. Ini sekalian buktiin sih, harus dihitung satu-satu.
Ini 8 ya. Nah, oke. Sekarang berapa sih datanya yang si B? 7,8, 10,8. 7,8, 10,8. Oke, 7,8, 10,8. 7,8, 10,8. Kita punya 7,8, 10,8. Terus 8,8, 7,8. 8,8, 7,8. 8,8, 7,8. Oke. Terus. Apa lagi? 6,9, 8,8. Oke. Oh, nggak cukup. 6,9, 8,8. Kurang data, 2 data lagi ya. Set. Oke, terus kita punya apa lagi nih? 12,7, 14,7. 12,7, 14,7. Nah, ini datanya hitung udah 8 belum? 1, 2, 3, 4, tambah 4, 8. Oke. Nah, X bar. X barnya tadi berapa? 9,787. 9,7875 atau 787 aja. 75 ya. Ayo udahlah. Ah, ini ETC ya, etc. Ke bawahnya sama lah. Gitu. Ntar itu kalian gimana kalian lah. Nah, hitung. Ayo, XI min X bar dan seterusnya. Kita nguli. XI-nya 7,8 dikurangi 9,7875 minus. Kita punya minus 1,9875. Minusnya masukin aja nggak apa-apa ya. 10,8 dikurangi 9,7875. 7875. 7875. Oke, kita punya 1,0125 ya. Nah, yang 8,8 dikurangin 9,7875 sama dengan minus ini minus 0,9875. 7,8 dikurangi 9,7875 minus, oh ini sama ya, minus 1,9875. Oke, ke bawahnya ada yang sama nggak? 8,8 yang sama ya, berarti kita punya minus 0,9875, 6,9-nya beda, 12,7 beda, 14,7 beda. Berarti kita hitung yang 8, udah ya 6,9. 6,9 dikurangi 9,7875 minus 2,8875. Yang 12,7 dikurangi 9,7875. Oke, ini positif 2,9125. 2,9125. 14,7 dikurangi 9,7875. 4,9125. Nah, sigma. Ayo kita belum dikuadratin, sorry. Oke, kita kuadratin nanti 1,9875 kuadrat sama dengan 3,95 aja lah ya. 3,95 biar ini. Nah, 1,0125 kuadratin sama dengan 1,025. 1,025. Kok nggak berubah ya? Ya udahlah. Berubah, Deng. Lanjut. 0,9875 kuadrat. 0,975. 0,9752 ya dibulatin. Ini ada yang sama, berarti kita punya 3,95 ya. Jangan ya? Ini ada yang sama juga, berarti kita punya ya. Kita punya ini 0,9752 kan yang samanya. Nah, 2,8875 kuadrat. Wow, gede banget. 8,338 lah ya, 8,38. Terus 2,9125 kuadrat. Wow, gede. 8,483 lah. Yang ini 4,9125 kuadrat. Gede. 24,1313 aja ya dibulatin ya. Nah, ini sigmanya gimana? Berapa? Dapat nggak sigmanya, guys? Kita punya sigmanya berapa? Jumlahin dulu semuanya. 3,95 berarti 3,95 tambah 1,025 ditambah 0,9752
ditambah 3,95 ditambah 8,338 ditambah 0,9752 oke ditambah 8,483 ditambah 24,13. Nih harusnya hasilnya dapatnya segini. 51,8264. Sama ya? Sama-sama? Sama. Oke, lanjut. Berarti kita punya S sama dengan akar dari itu 51,8264 dibagi dengan 7 ya. N-1 ya. Ya 7. Berapa nih? Kita punya akar 51,8264 dibagi 7. Oke, 2,72 ya. 2,72. Tadi simpangan baku yang A berapa sih? 2,72 yang A tuh 2,64. Oh, mendekati sih sebenarnya. Kalau mendekati gini normal ya, berarti ya udahlah gitu ya. Oke, masih ya aman lah harusnya. Nah, sekarang kita cari rumus yang tadi. Kita cari CL untuk yang 95%. X bar plus minus T kali S per akar N. X barnya adalah 9,7875 ya. 9,7875 ya. Kita punya 9,87875 ya ampun. 7875 plus minus T-nya T tabel berapa tadi? 2,36 ya. Benar-benar 2,36. 2,36-nya ya. Nah, dikali S, S-nya ini 2,72 agak gede ya. Nah, ini adalah akar N. Akar 7 berapa sih tadi? Akar 8. Akar 8. 2,83 ya. 2,83. Nah, kita punya 9,7875 plus minus berapa nih? 2,36. 2,27 lah. 2,27 ya, oke, boleh lah. 2,27. Nah, sekarang plus minus yuk. Berarti kita cari rentang. Rentangnya berarti di mana sampai mana? 9,7875 dikurangin 2,27. Oke, 7,5175 sampai 9,7875 ditambah 2,27. Oke, 12,06 lah ya. Nah, ini batasnya. Sekarang coba cek data. Data si B-nya apakah dalam rentang ini enggak? Cek yang kecil sama yang gede. Yang kecilnya kita dapat 6,9. Nah, yang gede 14,7 kan? 14,7 nih. Nah, berarti dia lewat nggak sih? Nah, lewat kan? Ya. Kita punya 6, sorry aku bedain warna. Dia tuh dari 6,9, ya masih masuk sih. Nggak masuk dong berarti. Nggak mungkin ya. Oh, ini kejauhannya. 6,9 sampai 14,7 ini wah kejauhan. Nggak bisa. Ini simpangan bakunya gede. Nah, ya ini nggak bisa ya. Berarti kesimpulannya kalian cukup sampai rentang aja sih, nggak sampai kesimpulan. Kalian tanya hitung batas kepercayaannya sama ini aja, gitu ya. Nah, berarti sama kesimpulannya kayak tadi. Karena apa namanya rentang kepercayaan. Apa ya tadi kesimpulannya lupa. Karena pada rentang kepercayaan yang terdapat, oh sorry, karena pada, jadi nggak apa deh. Karena pada rentang kepercayaan 90%, gitu ya, terdapat data yang melebihi maupun yang kurang, gitu ya, terdapat nilai data yang tidak berada dalam rentang, gitu ya, maka terjadi perubahan signifikan, perbedaannya signifikan, tidak berada pada rentang kepercayaan atau pada batas kepercayaan silahkan lah. Rentang kepercayaan, maka terdapat apa sih signifikan? Maka terdapat perbedaan yang signifikan. Gitu kesimpulannya.
Oke, dan ini soal terakhir ya, guys. Biar gak terlalu malam. Kita cukupkan sampai soal yang ini aja. Terdapat ya, terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, gitu aja. Yang signifikan ya ampun. Antara otak sama nulis ini gak kontras. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau aman nggak cara mencarinya gimana, step by stepnya, terus bagaimana cara masukin ke rumusnya, bagaimana mengambil kesimpulannya, seperti itu. Aman kira-kira atau ada yang mau ditanyain dulu? Kalau aman ketik 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Oke, aman ya. Kalau gitu, oke, sip. Mungkin aku cukupkan aja ya. Serius, gak ada yang mau ditanyain lagi? Aman? Oke, ini aku save dulu lah. Bisa hilang. Terus yang kualitatifnya kan tadi ya udahlah, ntar aku save terus aku kirim juga ya. Nah itu udah ada jawabannya sebenarnya tapi nggak apa-apa. Jadi mengulas kembali lah gitu. Nah mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu topik kita bahasnya udah cukup 2 bab dulu ya. Kualitatif sama yang kuantitatif. Sorry kualitatif sama yang statistika. Nah yang grafimetrinya mungkin bisa menyusul nanti insya Allah kalau misalnya diisi sama aku lagi. Tapi nggak tahu. Besok aku nggak bisa ya. Aku besok malam tuh nggak bisa ngisi dulu. Terus paling besok tuh Rabu, Kamis ya berarti ya. Kamis paling. Kalau mau Kamis sama aku boleh lah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi gimana nanti ya kita lihat. Semoga ada waktunya lah. Oke, gitu aja. Oke ya, bermasalah sip. Oke, gitu aku tutup aja. Mau ditutup sama aku apa sama Fadil? Lo di. Boleh sama aku aja. Oke. Yuk, mangga. Oke, Makasih Fadil. intinya makasih banyak ya buat teman-teman yang udah mau bertahan sampai akhir. Semoga ilmu yang tadi kita belajar bareng-bareng bisa bermanfaat juga. Jangan lupa istirahat yang cukup karena mungkin yang ganjil juga kan hari Kamis bakal ada kuis Kimor ya. Jadi jangan lupa istirahat yang cukup juga. Makasih banyak buat teman-teman. Boleh leave. Aku tutup dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat tutor kita Rizky. Istirahat Rizky. Ya, jangan lupa berdoa ya guys. Berdoa sebelum tidur, berdoa setelah selesai. Terima kasih. Terima kasih semua. Boleh di end Fadil.